Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Hari ini saya ingin melakukan sesi wawancara, Pak, di mana tujuan saya melakukan wawancara ini ada dua. Yang pertama, saya ingin belajar kepada Bapak tentang bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua, sebagai penyelesaian tugas dari calon guru penggerak di modul 3 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di tugas kami ini adalah di demonstrasi kontekstual. Jadi kita disuruh untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Mungkin di sekolah Bapak atau di lingkungan sekitar Bapak pernah terjadi atau dilema etika ataupun tuntutan moral. Mungkin ada pengalaman Bapak yang bisa dibagi, Pak, pengalaman Bapak selama ini, apa yang terjadi dan bagaimana caranya, Pak? Ya, terima kasih banyak atas barangkali ini dengan kaitannya tugas yang diberikan di guru penggerak barangkali ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ini dalam hal pengambilan keputusan barangkali. Jadi ada sebenarnya di sekolah itu banyak sekali problem. Ya, apakah itu problem terhadap guru, problem terhadap siswa, dan problem terhadap lingkungan. Ya, jadi barangkali di sini saya hanya ambil contoh kecil saja. Ya, contoh kecil itu dalam hal pembagian tugas. Ya, kan sekarang ini ada guru pegawai negeri dan P3K, dan ada juga di sisi lain guru honorer yang telah diangkat sebelumnya. Ya, jadi kan persoalan pembagian tugas ini di awal kan guru-guru yang sudah sekian lama itu magang, setelah datang guru PNS atau P3K, otomatis dia punya jam itu kan akan tergeser. Ya, dengan kita memprioritaskan yang PNS dan P3K. Ya, jadi dalam hal ini ya sangat krusial sebenarnya ini. Di satu sisi ya kita pertimbangkan bagaimana mengakomodir semua kepentingan ini. Ya, kepentingannya yang pegawai dengan P3K terakomodir, kemudian yang honorer juga ini terakomodir. Memang dari segi SK barangkali mereka ini setelah ada pegawai negeri itu ya otomatis mereka akan dengan sendirinya mereka berhenti karena sudah tertutupi persoalan di sekolah itu. Ya, tetapi kita sebagai kepala sekolah tidak mungkin kita mau keluarkan begitu saja. Ya, dengan pertimbangan perasaan, etika dan moral itu tadi. Ya, jadi disitulah kami memberikan solusi. Ya, terutama ya kita memberikan jam pelajaran yang relevan atau yang linear. Ya, yang misalnya kalau IPA ya relevansinya dengan prakarya, atau matematika relevansinya dengan informatika. Ya, kemudian IPS juga dengan prakarya. Ya, jadi itulah. Jadi mereka yang GTT atau honorer tadi kita alihkan ke sana, supaya mereka juga tetap mengajar di sekolah ini dengan tidak merugikan mereka kan. Jadi kita walaupun keadaan kita ini sedikit istilahnya dari segi finansial ya kita berikan seadanya, tetapi minimal kita akomodir kepentingan mereka itu supaya mereka bisa nantinya juga bisa ikut tes seperti
sekarang P3K itu ya guru itu harus mengambil di sekolah, baru bisa ikut P3K. Tapi kalau mereka tidak tidak mengajar, otomatis mereka tidak akan istilahnya tidak bisa ikut tes. Jadi itulah yang kita istilahnya kita laksanakan di sekolah ini ya, supaya sama-sama terakomodir dia punya kepentingan. Ya saya pikir itu dulu untuk persoalan yang bisa saya angkat pada kesempatan ini. Pak, ini ada beberapa pertanyaan ini Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Semua persoalan yang ada di sekolah ini kan selalu diidentifikasi, ya selalu dipilah-pilah mana yang sifatnya etika, mana yang moral. Jadi sehubungan dengan kasus yang saya angkat tadi, bahwa itu kan sudah ada moral, sudah ada etikanya. Jadi barangkali yang kurang jamnya atau yang tadinya GTT kemudian datang PNS, nah jamnya kan kita ambil untuk PNS. Jadi kita carikan relevansinya. Jadi di situ sudah ada tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan. Jadi mereka juga GTT senang, kemudian yang PNS juga dia sudah mengambil haknya. Ya walaupun barangkali secara SK itu mereka itu setelah adanya PNS itu mereka tadi diberhentikan dengan secara otomatis. Tetapi kita pikirkan masa depannya mereka, masa depannya yang GTT ini dengan di era sekarang ini, mereka kalau tidak magang di sekolah, otomatis mereka tidak bisa ikut tes P3K, apalagi CPNS. Ya, jadi itu barangkali. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk pertanyaan ini barangkali kalau sesuai dengan kebiasaan saya dalam pengambilan keputusan, ya saya selalu persoalan itu atau masalah itu saya identifikasi dulu. Kemudian setelah saya identifikasi, saya adakan musyawarah dengan Bapak dan Ibu guru untuk mencarikan solusi terbaik. Ya, jadi kalau hanya saya mau ambil keputusan sendiri, barangkali belum tentu diterima oleh orang lain. Tetapi kalau apa yang saya rasakan, saya klarifikasi dengan teman-teman atau kita musyawarahkan dengan penjelasan teman-teman itu kan kita akan dapatkan solusi terbaik, dan di situ kita tidak akan merugikan orang per orang. Ya, sehingga di dalam sekolah itu akan terjalin harmonisasi. Ya, saya pikir itu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya itu tadi, ya saya identifikasi atau saya panggil dulu yang bersangkutan, yang bermasalah. Misalnya tadi ada yang PNS dengan yang P3K atau yang honorer. Jadi setelah saya panggil, saya berikan penjelasan, kemudian menjelaskan bahwa ini kejadiannya seperti ini karena sekarang sudah ada guru baru atau guru PNS atau P3K, maka jam yang tadinya diajarkan oleh guru tidak tetap maka saya alihkan, dan yang guru yang bersangkutan yang GTT tadi ya saya carikan solusi lain untuk mengajar kembali di sekolah ini, dan haknya tetap sama ya, sehingga mereka bisa berjalan sama-sama antara yang pegawai dengan yang GTT dalam proses pembelajaran. Selanjutnya nih Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tetap kita berpegang pada asas musyawarah tadi. Ya, semua hal-hal yang menjadi permasalahan di sekolah ini selalu kita bicarakan dengan stakeholder sekolah, ya, dalam bentuk rapat. Kan biasanya di rapat itu kan banyak pendapat-pendapat dari teman-teman, ya, sehingga dari pendapat-pendapat itu kita saring, supaya kita bisa menemukan solusi terbaik untuk penyelesaian kasus tersebut, sehingga itu tadi tidak ada yang dirugikan. Ya, kembali lagi ke situ. Lanjut ini, Pak. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak ada? Ya, dalam penyelesaian kasus etika itu hanya ketika kita tidak mengambil keputusan dengan benar, maka otomatis di sekolah itu tidak akan tidak akan berjalan harmonis lagi, karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan keputusan kita. Jadi olehnya itu tadi saya kembali lagi dengan metode musyawarah tadi, ya, supaya ada kepuasan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Jadi kalau solusi yang saya ambil selalu dalam penyelesaian persoalan ini, biasanya saya panggil terlebih dahulu yang bersangkutan, kemudian saya klarifikasi, ya, atau kita identifikasi dia punya masalah, terus kita musyawarahkan. Habis kita musyawarahkan, ya, kita laksanakan keputusan itu, ya, supaya setelah mereka melaksanakan mereka melakukan apa yang kita sudah anjurkan itu, mereka sudah tidak merasa berat lagi, sudah tidak ada lagi konflik kepentingan di situ. Lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang membantu dalam penyelesaian etika ini, ya, saran dari teman-teman. Ya, saran dari teman-teman itu, ya, kita jadi kita semua sumber itu kita pertimbangkan, ya, sehingga tidak ada jarak di antara satu dengan yang lainnya dalam proses PBN. Ya. Ya, terakhir ini, Pak. Ya, silakan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya, jadi, ya, kita mempertimbangkan secara keseluruhan apa yang menjadi pokok permasalahannya. Jadi setelah kita pertimbangkan, kemudian kita putuskan jalan yang harus ditempuh, mana yang harus ditempuh, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, misalnya yang tidak diterima oleh stakeholder sekolah. Jadi dalam hal ini supaya jalan di sekolah itu berjalan dengan baik, ya, kami sebagai pimpinan itu berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan apa yang menjadi kepentingan daripada Bapak dan Ibu guru, supaya dalam menjalankan tugas mereka tidak terbebani
Ya, mereka dengan plong melaksanakan keputusan yang telah kita ambil bersama. Ya, seperti ini. Eh, Terima kasih banyak nih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk wawancara hari ini, sangat bermanfaat bagi saya Pak. Semoga kedepannya saya bisa mencontoh apa yang Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan ke depannya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan sesi wawancara sebagai selaku pimpinan di SMP Satat 8 Dewa. Jadi di sini Pak saya ingin melakukan wawancara dengan tujuan yang pertama itu ingin belajar pada Bapak dengan pengalaman Bapak dengan mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dan yang kedua ingin menjawab pertanyaan atau tugas dari guru penggerak yaitu di modul 3 dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada tahap demonstrasi kontekstual. Ini Pak langsung saja. Sebagai seorang pimpinan, Bapak pasti pernah mengalami kejadian atau kasus-kasus atau situasi baik pada siswa ataupun pada guru-gurunya. Bisa Bapak jelaskan atau sampaikan bercerita tentang pengalaman Bapak yang Bapak alami sebagai seorang pimpinan di SMP sekolah ini Pak? Terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan. Jadi sedikit saya mau cerita tentang kasus di tahun 2019 di 2020, khususnya pada waktu itu saat COVID-19. Jadi pada waktu itu memang saya sangat dilema sekali karena waktu itu ada beberapa siswa yang mana saat penyerahan rapor, siswa yang tidak vaksin ada anjuran dari atas bahwa rapornya itu ditangguhkan. Iya, ditangguhkan. Jadi di situ saya sangat berpikir bahwa antara yang belum vaksin mau kasih atau tidak. Nah, sehingga dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga siswa yang belum vaksin, buku rapornya saya berikan dengan berbagai macam pertimbangan bahwa kalau saya tidak kasih ini buku rapornya, jelas orang tuanya atau siswa tersebut akan merasa ya kurang enak lah istilahnya bahasanya kepada kami di sekolah. Iya. Sehingga kami berkesimpulan dengan teman-teman bahwa siswa ini kita berikan buku rapor, tapi dengan catatan Selanjutnya Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? jadi untuk mengidentifikasi tentang dilema etika, ya memang kita selaku kepala sekolah yang dituakan di sekolah untuk menentukan suatu keputusan itu memang sangat berat, karena itu diperhadapkan dengan sesuatu yang sama-sama benar. Jadi jelas apa dari awal yang saya sampaikan tadi, maka ya kita harus berpikir supaya semuanya itu jangan kita saling rebutan,
Sehingga langkah-langkah yang saya lakukan itu dan mempertimbangkan bahwa walaupun itu benar, tapi kalau kurang baik kepada kami, khususnya organisasi atau selap-selap yang dituakan di sekolah, maka saya selalu mempertimbangkan bahwa mana yang baik itu yang saya lakukan. Ya, dia mempertimbangkan karena belum tentu yang benar itu akan baik buat semua orang, walaupun kami tahu bahwa semuanya ini ada untung dan ruginya. Ya. Ini Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana caranya Bapak melakukan pengambilan keputusan? Jelas kalau melakukan mengambil suatu keputusan itu selaku saya yang kepala sekolah ini, jelas dengan menggunakan istilah saya itu pertimbangan rasa. Artinya rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan tidak boleh kita istilahnya itu merasa bahwa mungkin ini adalah bagian dari kita selaku kepala sekolah, adalah segalanya adalah menentukan, tapi kami juga dengan mempertimbangkan dengan rasa kemanusiaan dan rasa kebersamaan di antara kami. Ya, Pak. Selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dan langkah-langkahnya Pak bagaimana? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan jelas dari awal tadi itu kan memang di rumahnya ini kan semua sama-sama benar. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan seperti tadi, ada siswa yang belum vaksin, langkah-langkah yang saya lakukan bahwa hari-hari berikutnya kalau ada program pemerintah tentang program vaksin, maka mau tidak mau siswa harus ikut karena itu adalah program pemerintah, yang mana program itu harus kita dukung bersama. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak alami? Makanya itu kita selaku kepala sekolah itu memang tidak semua, memang peraturan itu harus kita jalankan, tapi dengan berbagai macam pertimbangan. Saya selaku kepala sekolah itu memang aturan itu sudah jelas, cuma di situ kadang kami selaku kepala sekolah diberikan suatu kebijakan untuk menentukan sesuatu, memutuskan dua masalah itu dengan mempertimbangkan tadi pertimbangan rasa keadilan kepada siswa dengan tidak saling merugikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak alami? Yang tantangannya memang banyak. Ya. Artinya ya di situ ada pro kontra itu selalu ada. Betul. Tapi dengan berbagai macam pendekatan, karena begini menentukan sesuatu itu salah satu itu jelas kita akan pertimbangkan untung dan ruginya. Jadi dalam menentukan sesuatu itu ya kita dengan mempertimbangkan bahwa kalau lebih banyak untungnya maka itu yang harus kita lakukan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas yang selama ini yang saya pernah lakukan, kalau misalnya waktu itu ada masalah, jelas waktu itu juga kita selesaikan. Tidak lagi menunggu jadwal tertentu. Jadi hari itu ada masalah, dalam waktu cepat kami selesaikan. Di waktu itu juga Pak ya? Ya, dalam waktu itu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang jelas kepala sekolah kan banyak stakeholder yang ada. Jelas kepala sekolah itu jelas selalu kerjasama dengan teman-teman guru, kerjasama dengan komite, kerjasama dengan orang tua murid, terutama dengan pemerintah setempat. Itu yang saya lakukan. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dari pembelajaran untuk Bapak sendiri nih. Ya sebenarnya itu kalau kita mau berbicara, memang semuanya itu ada konsekuensinya, ada untung ruginya. Jadi kami atau saya selaku yang dituakan dalam menentukan suatu masalah, hasil yang kita ambil bahwa segala persoalan harus kita selesaikan dengan cara-cara yang menggunakan kekeluargaan. Ya, antara lain itu yang kita lakukan. Baik, itu Pak semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak, sudah meluangkan waktunya melakukan sesi wawancara. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi saya dan terutama diri saya sendiri dan teman-teman yang lain, Pak. Terima kasih banyak atas wawancaranya ini. Semoga bisa bernilai atau meningkatkan nilai mutu pendidikan di sekolah kita pada khususnya dan mutu pendidikan secara umum. Jadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara hari ini. Jadi tujuan saya melakukan wawancara Pak ada dua. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua, sebagai pemenuhan tugas kami di Guru Penggerak, yaitu di modul 3.1 dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu di demonstrasi kontekstual. Jadi ada dua tujuan saya Pak untuk mengambil sesi wawancara kepada Bapak hari ini. Jadi pada saat ulangan semester kemarin itu ulang kenaikan kelas, ada salah satu siswa kami yang tiba-tiba tidak mau datang untuk ulangan, sehingga saya sampaikan ke wali kelasnya, tolong dijemput di rumahnya, ditanya apa masalahnya. Setelah dikoreksi di rumahnya, dicek orang tuanya, ternyata orang tuanya juga bingung, ini kenapa anak-anaknya, anak ini tiba-tiba dia tidak mau sekolah. Ternyata tidak, memang untuk ukuran di kelasnya itu dia memang ukuran di bawah dia, artinya kemampuannya memang mungkin karena dia berpikir bahwa kalau saya sekolah juga mungkin saya tinggal kelas, sehingga dia tidak ikut sampai teman-teman selesai ulangan, ujian semester selesai dia tidak ikut, sehingga setelah itu gurunya saya sampaikan bahwa tolong disampaikan dulu dia masih mau sekolah atau tidak. Karena kalau dia tidak mau sekolah hari ini, dia putus sekolah, maka pastilah dia itu tidak akan lulus SD sampai ke depannya. Nah, saya sampaikan ke gurunya, Bapak sampaikan bahwa kasihan kalau kan nanti punya anak, itu di kartu keluarga kan akan terlihat bahwa ternyata bapak saya ini tidak tamat SD. Itu bagaimana perasaan orang tua itu, perasaan anak kita nanti kalau dengan itu. Dengan jalan itu dia berpikir juga mungkin ini betul juga yang kata guru saya, sehingga dia mau datang lagi di sekolah. Dia mau datang di sekolah, kita kasih ulangan beberapa hari sama dengan teman-teman yang lain, sehingga begitu pendekan kelas dia
naik, walaupun nilainya sudah, kan soal ulang itu sudah soal ulangannya juga teman-teman, Iya. jadi mungkin dia sudah dengar dari hasil teman-temannya, tapi menurut kita ya alhamdulillah dia bisa sekolah, dan sampai sekarang dia naik kelas dan sudah sekolah, sudah aktif kembali, malah dia sudah rajin sekarang. Oh, oke. Jadi Bapak mengalami kasus seperti itu. Jadi kedepannya Pak, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Kalau dilema etika itu kan hanya saja bahwa berhubungan dengan penyajian masalah yang kedua sisinya itu benar. Nah, kedua sisinya benar, sehingga kita sebagai penentu kebijakan di sekolah, kita harus mencari masalahnya supaya kedua sisinya yang benar itu dia tidak berbenturan. Karena kebijakan walaupun sebaik apapun kita ambil selaku pimpinan, pasti tidak akan memuaskan semuanya. Nah, itu. Kalau bujukan moral itu kan itu sudah kita pasti tahu bahwa satu sisinya salah, satu sisinya benar. Hanya saja kadang orang yang atau siswa atau guru yang memang dia menurut orang lain itu tidak benar atau kurang tepat, menurut dia benar, sehingga kita harus mengambil risiko apapun, kita sampaikan bahwa beginilah yang terbaik. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu yang harus kita langkah awalnya seperti kalau ada masalah. Sebenarnya di sini sih karena sekolah baru itu belum ada masalah-masalah, hanya kadang masalah-masalah yang kecil juga ada, sehingga saya selaku pimpinan saya identifikasi dulu masalah itu. Nah, saya identifikasi masalahnya apa, baru mengumpulkan fakta-faktanya. Namanya ada masalah ini, kita kumpulkan fakta-faktanya. Setelah itu barulah kita mencari solusi dengan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bijaksana. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya, kita kumpulkan fakta-fakta kejadiannya, seterusnya baru kita mencari solusinya apa yang terbaik. Oke. Lanjut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya seperti terutama kan di sekolah, berarti kalau ada masalah atau sesuatu hal yang perlu kita tangani, itu yang kita lakukan pertama itu kita identifikasi dulu, serta mempelajarinya, kapan terjadinya, di mana, dan siapa-siapa yang terlibat atau yang terkait dengan masalah-masalah itu. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, yang terkait itu dengan masalah itu kita panggil, kita konfirmasi supaya mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. Itu kita harus berkolaborasi lagi dengan teman-teman guru, dengan pihak-pihak lain, dengan komite dan sebagainya, supaya sesuatu masalah itu bisa terselesaikan. Oke. Jadi ada beberapa langkah Pak ya yang dilakukan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Bapak? Ya, langkah yang diambil ya seperti secara umumnya lah. Langkah yang diambil yang jelas kita harus bermusyawarah, kita untuk mendapatkan kemufakatan atau kecocokan dalam menyelesaikan sesuatu hal. Memang kalau kita
menyelesaikan masalah itu, apalagi yang seperti dua sisi yang baik menurut kedua belah pihak, itu tidak gampang. Pasti walaupun kita sudah putuskan seadil-adilnya menurut kita dan menurut satu pihak, pasti di pihak lain dia merasa bahwa itu kurang adil dan kurang bijaksana. Sehingga kita harus berani mengambil risiko tersebut. Oke, Pak. Selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Kalau seperti sekarang, yang pernah saya lakukan itu, kalau ada masalah atau aduan dari pihak manapun, itu tanpa terjadwal, pada saat ada masalah atau kasus atau sesuatu yang perlu ditangani, saya selalu sesegera mungkin menyelesaikannya. Karena kalau masalah itu harus kita selesaikan secara cepat agar masalah itu bisa teratasi, supaya tidak bias ke mana-mana. Segera mungkin, Pak, ya? Iya, segera mungkin. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Kalau tantangan yang saya rasakan itu, atau sebelum kita mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya, terutama pemikiran. Karena saya berpikir bahwa saya ambil langkah begini, jangan sampai dinilai begini, sehingga terutama itu pemikiran itu, jangan sampai ini tidak memuaskan yang ini atau ini melanggar ini, sehingga itulah tantangannya. Dan memang pemimpin harus begitu, ya mau tidak mau, sebaik apapun kita tidak akan pasti orang lain dia nilai kita, bukan dia cari kita bagusnya, tetapi pasti dia nilai yang jeleknya. Jadi beban pikiran, Pak, ya? Iya, pasti pemikiran tantangan itu ya. Kemudian, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut, Pak? Kalau seseorang, ya artinya seperti di sekolah ini, semua warga sekolah itu turut membantu dalam hal kalau ada masalah, pasti saya butuh bantuan atau mitra dengan teman-teman guru, komite, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena kalau dilaksanakan secara berkolaborasi, itu masalah itu pasti menghasilkan yang terbaik dalam menyelesaikan sesuatunya itu. Oke. Jadi pasti ingin berkolaborasi dengan teman-teman, Pak, ya? Iya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ini, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari dilema etika ini? Artinya segala sesuatu yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, segalanya itu harus dimusyawarahkan, segalanya itu harus kita mohon petunjuk ke rekan-rekan guru, sebab sebaik apapun kita pasti membutuhkan orang lain untuk bermusyawarah atau berkolaborasi bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang terbaik. Kalaupun saya tidak bisa, saya minta pendapat atau petunjuk dari yang berkompeten atau yang lebih senior dari saya, siapa tahu dapat menyelesaikan masalah yang serupa. Jadi itu tadi, Pak, pertanyaan-pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikannya, Pak. Bapak meluangkan waktu untuk saya melakukan sesi tanya jawab, sesi wawancara. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Saya minta maaf atas segala salah dari saya, Pak, kekurangannya. Maaf, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berhasil dalam menjalani ini
kegiatan calon guru penggerak sehingga bisa menjadi guru penggerak di angkatan ini. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak.